Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bitauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa hari berganti, musim berubah. Hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan kita lalui, akhirnya sampai kita pada hari ini di penghujung tahun. Walaupun ini bukan tahun kalender Hijriah, ini adalah kalender Masehi yang dipakai oleh negara Republik Indonesia sebagai kalender tahun nasional. Maka tepat pada hari ini kita berada di penghujung bulan Desember. Artinya apa? Bahwa pada hari ini kita berada di penghujung tahun. Bahwa besok pagi kita sudah berada di tahun yang baru. Kita berada di lembaran baru. Kita berada di sebuah awal dari kehidupan yang baru. Maka satu hikmah, satu pelajaran, satu momentum yang mesti kita ambil dari momentum pergantian tahun ini. Meskipun ini bukan kalender kita, meskipun ini bukan tahun orang kita, tapi tidak ada salahnya untuk kita menjadikan momentum pergantian tahun ini sebagai muhasabah diri. Bahwa di setiap manusia akan menjalani beberapa kehidupan, bahwa adanya siang tentu adanya malam, ada pagi tentu ada petang, ada terang tentu ada gelap, maka ada awal maka akan ada akhir dari segala perjalanan hidup kita. Dulu kita dilahirkan, tapi sampai pada masanya kita akan meninggalkan dunia ini. Dulu kita datang ke atas dunia ini, sampai waktunya, sampai pada janji kita, kita akan meninggalkan dunia yang begitu fana ini. Maka ambillah ikhtibar, ambillah pelajaran dari momentum pergantian tahun ini untuk memuhasabah diri kita. Muhasabah dalam arti kata hasibu, artinya hisab, hitung. Berapa banyakkah amal yang sudah kita lakukan pada tahun ini? Lalu apakah akan sama amal kita dengan tahun ini, dengan tahun depan? Lalu apakah amal yang kita lakukan di tahun 2021 ini sudah cukuplah agaknya amal itu untuk kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang terpenting daripada momentum pergantian tahun, muhasabah diri. Karena Allah juga sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah faltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha bima khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Faltanzur nafsum bima qaddamat lighadin,
maka hendaklah setiap diri, maka hendaklah setiap insan, maka seharusnya setiap manusia menghisap dirinya, menghitung amalnya, menghitung segala perbuatannya, untuk dijadikan pelajaran untuk di masa yang akan datang. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlampau batas. Kita boleh merayakan tahun baru, tapi bukan dengan cara orang-orang Yahudi. Kita boleh merayakan pergantian tahun, tapi bukan dengan cara orang-orang yang tidak diridhai Allah. Tapi kita mesti menjadikan momentum pergantian tahun ini sebagai muhasabah diri, menghitung amal. Karena tahun bertambah, umur pada hakikatnya semakin berkurang. Yang jatahnya 70 tahun, tepat pada tahun ini 69 tahun. Artinya di tahun 2022 itu adalah tahun terakhir kita. Andaikan jatah kita 60 tahun, tahun 2021 umur kita 59, artinya di tahun 2022 adalah tahun terakhir kita berada di atas muka bumi Allah ini. Lalu apakah amal kita sudah cukup? Kita mesti menyadari kita datang dari mana, sampai di sini untuk apa, dan setelah dari ini kita akan kemana. Ini yang mesti kita cantumkan di dalam muhasabah diri. Kita berasal dari yang hina, kita berasal dari saripati tanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ma'a ra'iyatihi. Setiap kamu berasal dari saripati tanah. Setiap manusia tercipta dari Adam, wa Adam min turab. Adam tercipta dari sebongkah tanah. Allazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Kau sungguh telah dilahirkan dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'ah, dan kau tak tahu apa-apa. Kita dilahirkan. Setelah kita lahir, kita berada di atas muka bumi ini. Pertanyaan terbesar di dalam hati kita, kita diciptakan Allah di atas bumi ini untuk apa? Karena kita akan melaksanakan suatu perjalanan yang panjang. Habis kehidupan dunia ini, sampai pada janjinya, sampai pada gilirannya, kita akan kembali menghadap Allah. Dan kemana kita setelah ini? Setelah berada di atas muka bumi ini, maka berbuatlah dengan apa yang kita punya. Beramallah dengan yang kita punya. Yang punya harta, berjihadlah dengan hartanya. Yang punya kekuasaan, tolong agama Allah dengan kekuasaanmu. Intan surullah wa yansurukum. Kau tolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu di akhirat kelak. Maka gunakan segala yang kita punya untuk membangun amal soleh dan amal baik sebagai perbekalan bagi kita untuk menghadap Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Pekikan teriakan mayat di dalam kubur. Dicantumkan Allah di dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan Allah memberikan kami waktu untuk kembali ke dunia, tak lama kami minta, qarib, sebentar saja. Lalu apa kata malaikat? Andaikan Allah berikan kalian waktu untuk kembali ke dunia, kalian mau berbuat apa hai mayat? Para mayat menjawab, wa asaddaqa minas solihin. Kami akan bersedekah dan beramal soleh. Mengapa mereka tidak minta naik haji dan umrah? Mengapa sang mayat meminta kembali ke dunia? Pekikan teriakan mereka sungguh luar biasa. Kenapa mereka minta ke dunia tidak untuk solat tahajud, tidak untuk solat duha, tidak untuk solat Jumat? Mereka hanya ingin bersedekah, mereka hanya ingin beramal soleh. Karena mereka sudah merasakan langsung bagaimana azabnya di dalam kubur. Orang yang kurang beramal soleh di masa hidupnya, orang yang kurang bersedekah di masa hidupnya, maka mereka berteriak meminta dikembalikan ke dunia hanya untuk bersedekah dan beramal soleh. Maka sisa umur kita tidak ada yang tahu. Kullukum ra'in, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Tak ada yang kekal dan abadi. Tak ada yang akan hidup selamanya.
Iza jaa ajaluhum, ketika ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat dimundurkan walaupun hanya sesaat, wala yastakdimun, tak dapat pula dimajukan walaupun hanya sesaat. Berapa banyak orang yang sudah divonis mati kata dokter, tapi tak mati kata Allah. Tapi berapa banyak orang yang menganggap dirinya kekal dan abadi, berkuasa sampai ribuan tahun, 400.000 tahun, 400 tahun lamanya berkuasa di atas muka bumi ini. Mulai dari belahan timur dunia sampai ke barat, semua tunduk di dalam genggaman kekuasaannya. Kita kenal zaman itu dikuasai oleh Namrud laknatullah alaih. Ketika panggilan Allah datang, seruan Allah datang melalui nabinya, lalu apa yang dikeluar dari mulutnya? Apakah ada Tuhan selain aku? Ar-Rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Begitu balasan Namrud pada waktu itu ketika diajak untuk kembali ke jalan Allah. Berkuasa 400 tahun lamanya, membuat dia angkuh dan sombong, rakus dan tamak, seolah-olah dia menganggap dirinya Tuhan, sehingga yang keluar dari mulutnya, Ar-Rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Akhirnya Namrud dimatikan Allah, bukan oleh sesuatu yang besar, bukan oleh sesuatu yang sungguh menakjubkan. Dia bukan mati disembar petir, dia bukan mati ditimpa batu yang besar, dia bukan mati ditenggelamkan di dalam laut yang begitu luas. Tapi Allah hanya ingin menunjukkan kepada Namrud, cukup dengan seekor nyamuk saja Namrud bisa mati. Akhirnya nyamuk itu masuk dari lubang hidungnya, terus naik sampai ke batang hidungnya, terus naik sampai ke dalam otaknya. Akhirnya nyamuk itu menggigit otak yang ada di kepalanya. Dia merasa kesakitan, sungguh luar biasa, tak dapat diceritakan, tak tahu lagi rasanya. Akhirnya Namrud mengambil palu, menokok-nokok kepalanya waktu itu. Akhirnya orang menyaksikan ketika itu. Orang sudah menyangka bahwa Namrud sudah gila, dan pada akhirnya Namrud mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. 400 tahun dia berkuasa. Kalau Allah yang sudah berkehendak, cukup dengan seekor nyamuk saja mati menghadap Allah. Apalagi kita manusia biasa. Maka beramallah, jadikan momentum pergantian tahun ini, yang selama ini masih lalai, yang selama ini masih belum merasa puas dengan kehidupan dunia, ingat bahwa dunia ini hanyalah mimpi-mimpi semata. Apa kata Sayyidina Ali? Dalam ungkapan Sayyidina Ali mengatakan, an-nasu niyam, manusia itu tidur, kata Ali. Manusia itu tidur, falamma matu intabahu, ketika mereka terbangun dari tidurnya yang panjang, baru mereka sadar, oh ternyata kehidupan dunia ini hanyalah pernak-pernik bunga-bunga mimpi semata. Yang berkuasa pernah mimpi